semua, perkenalkan nama saya Moleka Sihombing, NPM 2101181 dari grup PGA 3. Nama dosen Bu Hetri Eva Pasaribu SPD MPD. Di sini saya akan menjawab tentang kuis yang diberikan Ibu dosen. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jawabannya, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis. 2. Rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Nomor 2. PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN SD. Jawaban saya, maksudnya yaitu di mana di dalam pelajaran PKN mempelajari serta mengharuskan kita memiliki nilai dan moral. Mengapa demikian? Karena kita sebagai makhluk sosial, di mana kita berinteraksi kepada sesama makhluk sosial harus mempunyai moral dan juga nilai. Jadi, kita harus memiliki nilai dan moral di dalam diri kita sendiri. Sangkut pautannya dengan pembelajaran tentang nilai dan moral di dalam konsep dasar PKN, yaitu di dalam konsep dasar PKN juga mempelajari tentang nilai dan moral. Jadi kita juga sebagai makhluk sosial harus mampu untuk berinteraksi kepada sesama dengan menggunakan norma sebaik-baiknya dan juga moral. Yang ketiga, jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. Jawabannya yaitu yang satu yaitu pendidikan konvensional. 1. Guru memandang kemampuan siswa sama. 2. Menggunakan kelas sebagai satu-satunya tempat siswa belajar. 3. Mengajar lebih banyak memakai metode ceramah. 4. Pemisahan antar bidang studi begitu jelas. 5. Memberikan kegiatan monoton. Sedangkan di pendekatan terpadu yaitu di mana 1. Kemampuan siswa bervariasi. 2. Menggunakan tempat belajar secara bervariasi di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, mengajar dengan memakai berbagai metode yang menunjang anak aktif dan kreatif. Yang keempat, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda. 5. Memberikan kegiatan bervariasi serta menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Baiklah, saya lanjut yang nomor 4. Jelaskan latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Yaitu jawaban saya, jelaskan latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia adalah dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dimana di antara kedua macam bentuk dari benua dan juga samudra. Sebagai contohnya adalah Indonesia berada di antara dua macam benua, seperti benua Asia dan benua Australia. Yang kedua macam bentuk samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Selain itu, Indonesia sendiri berada pada jalur perdagangan internasional yang dimana dilewati oleh seluruh dunia, yang dimana membuat berbagai macam kebudayaan akan dengan mudah masuk ke Indonesia, sehingga lambat perlahan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki berbagai macam bentuk kemajemukan yang dapat kita temukan saat ini. Yang nomor 5, paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensial atau bersisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Jawabannya, dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mindset. Fokus
fokus pembelajarannya adalah pada mempelajari cara belajar dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajaran. Dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar, paradigma baru ini merupakan proses berpikir dalam menentukan dan menggunakan model pembelajaran PKN di SD menuju kehidupan masyarakat demokrasi. Paradigma ini merupakan suatu yang multidimensial dan mengacu kepada dimensi rasional, spiritual, emosional, dan sosial. Dengan adanya paradigma baru dalam pembelajaran PKN ini, maka memunculkan suatu proses pembelajaran yang baru. Yang nomor 6, jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Yang pertama, dapat memahami serta menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi, dan pandangan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memahami secara langsung konstitusi Undang-Undang Negara 1945 serta hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menghayati dan juga meyakini tatanan moral yang termuat dalam butir di atas. Yang keempat, mengamalkan serta membakukan hal-hal di atas sebagai sikap perilaku diri di kehidupan dengan penuh keyakinan dan juga nalar. Yang kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia di Indonesia seutuhnya. Yang ketujuh, jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra. Menurut Winata Putra 2001 terdapat 3 dimensi dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, PKN sebagai program kurikuler. PKN sebagai program kurikuler merupakan bahwa PKN merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. Yang kedua, PKN sebagai program akademik, maksudnya adalah bahwa PKN merupakan bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, PKN sebagai program sosial kultural, sementara PKN adalah sosial kultural, yaitu bahwa PKN bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural kewarganegaraan. Yang nomor 8, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Yang nomor 8, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Jawabannya yaitu di dalam pembelajaran ada 2 pihak yang terlibat langsung, yaitu guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Pembelajaran yang baik harus memiliki arah dan tujuan. Untuk mencapai arah dan tujuan ini, maka diperlukan strategi untuk memperoleh keberhasilan di dalam pembelajaran. Dalam hal ini akan khusus saya bahas strategi pengorganisasian pembelajaran PKN dengan tema kedisiplinan. Strategi pengorganisasian pembelajaran PKN bertujuan agar nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan pembelajaran PKN yang maksimal dan mampu menghasilkan peserta didik yang dapat mengerti, memahami, serta mengamalkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 9, sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai pemwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. Jawabannya yang pertama yaitu memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban melalui suatu kegiatan seperti roda. Yang ketiga, menjaga tingkah laku agar keamanan dan ketertiban terjaga. Yang keempat, menaati peraturan demi terjaganya ketertiban. Yang kelima, berpartisipasi untuk mengawasi serta melaporkan pada pihak berwajib jika ada pelanggaran. Yang keenam, mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, saling menghormati pendapat. Yang kedelapan, menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Yang kesembilan, menjaga nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional. Yang kesepuluh, melanggar adanya kericuhan ataupun demo massa tidak melakukan apapun yang tujuannya untuk membuat kericuhan. Yang ke-10, jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5 konsep
Yang ke-10, jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu yang pertama konsep, kedua nilai, ketiga moral, dan keempat norma. Jawabannya yang pertama konsep, yaitu suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, atau peristiwa. Contohnya menerapkan hidup mencintai lingkungan, atau artian suka merawat tanaman, penghijauan, menjaga kebersihan, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Contohnya hidup penuh dengan keindahan dan estetika. Yang ketiga moral, yaitu ukuran baik buruknya seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Contohnya untuk menciptakan keindahan dituntut untuk berlaku bersih dan rajin. Yang keempat ada norma, yaitu aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Contohnya untuk menumbuhkan perilaku indah diperlukan norma agama membiasakan hidup sehat baik di rumah maupun di sekolah. Berikut jawaban saya tentang kuis yang diberikan Ibu dosen. Lebih kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan terima kasih.